Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laksita Alipia Bimasya, NIM 22221111101067. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum kuliah bisnis kefarmasian, yaitu terkait usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional, yaitu pengembangan obat tradisional yang tepat sasaran oleh Bapak Fuji Aji Putra Pratama, SPAM, selaku Marketing Manager di PT Agariku Solo Makmur Sentosa atau Asimas, Lawang Malang, Jawa Timur. Untuk outline course yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama itu sekilas tentang Asimas, yang kedua pendahuluan dan latar belakang, yang ketiga produk dan tahap pengembangan bahan alam, yang keempat sekilas tentang strategi dan pemasaran. Yang pertama, sekilas tentang Asimas. Profil PT Asimas. Asimas ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetika yang telah mendapatkan izin dan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Seluruh proses produksi telah menerapkan sistem produksi bertahap dan terkontrol dan didukung dengan peralatan modern, serta sumber daya manusia yang terlatih, kompeten, dan terampil di bidangnya. Fasilitas, sarana, dan manajemen produksi telah memenuhi standar CPOTB, ISO 9001/2008, dan HACCP. Ini standarisasi PT Asimas seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa PT Asimas telah memiliki sertifikasi CPOTB, ISO, dan HACCP, dan juga izin IOT dan IKOS. Produk PT Asimas ini, produk yang dapat dikembangkan adalah dalam bentuk sediaan suplemen atau obat herbal seperti tablet, kemudian pangan fungsional seperti teh celup, powder, sirup atau liquid, dan juga kosmetika seperti krim, lotion, dan serum serta lain sebagainya. Kegiatan di PT Asimas ini juga ada budidaya jamur Agaricus Blazemuril atau jamur dewa. Ini merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang telah membudidayakan jamur dewa. Beberapa produk yang dikembangkan dari bahan jamur dewa ini memiliki efek anti kanker, imunomodulator, antidiabetik, anti kolesterol, dan anti hipertensi. Beberapa contoh produk yang dikembangkan dengan bahan baku jamur dewa ini diantaranya ada Agaric Herbal Drink, Agaric Tea, dan Jovens Caplet. Yang kedua, pendahuluan dan latar belakang. Pada era 4.0 ini, potensi market semakin besar dan membuat distorsi pemasaran atau distribusi produk. Potensi yang bagus untuk pengembangan dan pemasaran produk herbal atau obat tradisional karena masyarakat selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan, khususnya tren back to nature. Apoteker atau farmasis bisa lebih cepat dapat mengembangkan potensinya dalam edukasi atau pengembangan produk ini dalam era 4.0 ini. Tapi tantangannya di sini banyaknya produk ilegal yang dipasarkan, yaitu belum ada izin ataupun produk palsu, dan juga di sini tahapan panjang dalam scale up produk dan perizinan, dan edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk, pengembangan jamu, herbal atau pangan fungsional, serta banyaknya sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan menjadi produk. Perlukah dilakukan pengembangan produk bahan alam? Jawabannya adalah perlu. Perlu diteliti, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan maupun tujuan ekonomi, tetapi dengan tetap menjaga kelestarian dari bahan alam ini. Pangsa pasar obat tradisional di Indonesia. Jamu telah digunakan sejak zaman nenek moyang, di mana khasiatnya adalah secara empiris, akan semakin baik apabila dapat didukung dengan bukti klinis atau bukti ilmiah lainnya. Sudah menjadi budaya, dan dengan tren back to nature, maka potensi jamu atau herbal semakin meningkat. Pangsa pasar obat tradisional dan consumer health meningkat signifikan setiap tahunnya. Dilihat dari grafik ini, terjadi pertumbuhan relatif stabil per tahunnya, yaitu sekitar 9,8% tiap tahunnya. Global Market of Herbal Medicine. Omset produk obat tradisional di pasar global sekitar 138,350 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan 5 tahun ke depan
itu sekitar 218,940 miliar dolar Amerika Serikat, yaitu pada tahun 2026 dengan perkiraan pertumbuhan 6,7% per tahunnya. Ini oleh Pratama 2020. Di negara yang sedang berkembang dan negara maju, sebagian besar masyarakat terus menggunakan obat tradisional. Pengaruh media digital dan internet. Menurut Yunita dan kawan-kawan tahun 2022 dalam penelitiannya itu menunjukkan bahwa sebagian besar respondens, yaitu 52% respondens, mengaku memiliki informasi herbal dan sumber informasi ini berasal dari media internet. Aplikasi yang banyak di-download masyarakat, diantaranya ini ada TikTok, Facebook, Zoom, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sarana marketing dan promosi. Yang ketiga, produk dan tahap pengembangan bahan alam. Bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam, mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia itu wajib memiliki izin edar atau regulasi. Investasi dalam pembangunan industri obat tradisional dan industri farmasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, cara tercepat untuk memiliki produk dengan formulasi sendiri dan brand sendiri adalah dengan melakukan kerjasama, seperti kontrak produksi atau tol manufaktur atau maklon. Sebagai apoteker atau ahli herbal memiliki potensi dan ilmu yang lebih unggul dalam menilai atau melakukan riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, dan tepat sasaran. Klasifikasi produk di Indonesia ini ada 4, ada makanan, minuman, atau pangan, yang kedua kosmetika, yang ketiga obat tradisional seperti jamu, obat herbal tradisional, dan fitofarmaka, obat herbal terstandar dan fitofarmaka, kemudian yang keempat ada suplemen makanan. Untuk nomor izin edar, ada kode-kodenya. Untuk jamu, kode TR ini untuk tradisional lokal, kemudian TI untuk tradisional import, HT untuk OHT lokal, FF untuk fitofarmaka lokal, SD untuk suplemen lokal, SI untuk suplemen import, dan MD untuk makanan minuman lokal, MI untuk makanan minuman import, serta NA untuk kosmetika. Kode ini bisa dicek dengan men-scan barcode pada kemasan menggunakan aplikasi yaitu BPOM Mobile. Regulasi produk di Indonesia, ada tahapan evaluasi, yaitu tahapan evaluasi mutu, evaluasi khasiat dan keamanan. Hasil evaluasinya nanti berupa diterima atau ditolak. Dan bisa dicek di cek bpom.pom.go.id apakah produk dapat beredar dengan NIE. Untuk regulasi di bidang registrasi obat tradisional, diantaranya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ada Permenkes Nomor 7 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, kemudian ada Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 tentang persyaratan mutu keamanan dan mutu obat tradisional, dan juga lain sebagainya. Perka BPOM tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama praregistrasi, kemudian registrasi yaitu pre-market evaluasi, dan yang ketiga evaluasi. Di evaluasi ini dapat berupa penolakan atau penambahan data bila diperlukan, dan dapat persetujuan atau disetujui. Tahapan kunci dalam hilirisasi produk. Ada 5 tahap. Yang pertama ada preformulasi, formulasi, desain dan stability test, validasi proses, dan yang kelima ada registrasi. Untuk persyaratannya, untuk persyaratan praregistrasi, yang pertama ada master formula, surat perizinan perjanjian kerjasama kontrak distribusi atau pengemas jika ada. Yang ketiga, surat penunjukan produk impor. Kemudian untuk persyaratan registrasi, ada sertifikat analisa bahan baku dan kemasan, sertifikat analisa produk jadi, cara pembuatan produk, protokol dan hasil uji stabilitas, rancangan desain kemasan, dan hasil praregistrasi. Larangan-larangan dalam obat tradisional. Obat tradisional itu dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih besar dari 1%, kecuali bentuk tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran dalam bentuk COD. Kemudian dilarang juga
mengandung bahan kimia obat, narkotik atau psikotropik, dan bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan atau berdasarkan penelitian ini membahayakan kesehatan, serta dilarang menggunakan tumbuhan dan atau hewan yang dilindungi. Bentuk sediaan yang dilarang yaitu intravaginal, tetes mata, parenteral, suppositoria kecuali untuk pasir. Dan dilarang untuk isolat, itu isolat psikosianin atau spirulina, anetol atau oleum vanillifoli yaitu minyak telon, dan terpineol yaitu bahan aktif sintetik yang bersifat iritan. Ketentuan umum pendaftaran pangan olahan. Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Izin edar tersebut diterbitkan oleh Kepala Badan POM. Dikecualikan dari ketentuan di atas, pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga mempunyai masa simpan lebih kecil dari 7 hari dan diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan seperti sampel dalam rangka permohonan pendaftaran, penelitian, konsumsi sendiri, dan atau digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir, dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir, dan atau pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen. Industri rumah tangga pangan yang memproduksi pangan olahan wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini contoh pengembangan produk hasil riset di Asimas. Salah satu contoh produknya itu ada Mediti. Mediti ini merupakan produk riset dari Bapak Profesor Joko Agus selaku dosen dan peneliti di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Mediti ini mengandung antioksidan kuat yaitu EGCG yang berfungsi sebagai imunomodulator untuk memperbaiki atau meningkatkan imun tubuh dan terapi yang bagus untuk pasien kanker, tumor, kista, dan miom. Yang keempat, sekilas tentang strategi pemasaran. Marketing zaman dulu memiliki prinsip apabila produk ingin jalan di pasar maka diperlukan budget promosi yang besar seperti produk konvensional dan F&B manufaktur. Dengan media digital, mengubah prinsip tersebut, promosi saat ini bisa lebih tertarget, lebih spesifik, murah, dan terukur. Target market harus dianalisa, disurvei untuk menentukan produk yang tepat. Media digital dan platform penjualan online adalah media yang penuh dengan persaingan produk atau red ocean market dan butuh produk unggul yang memiliki value dan daya saing berbeda atau blue ocean market. Di sini penting untuk adanya inovasi, teknologi, dan knowledge. Jenis-jenis produk bahan alam yang memiliki prospek. Apapun tanaman atau bahan baku herbalnya, lebih baik jika ia unik atau merubah mindset, bentuk sediaan modern dan efisien, dan formulasinya telah teruji atau didukung penelitian. Segmentasinya ini dibutuhkan kalangan umum, dibutuhkan oleh komunitas atau oleh komunitas tertentu. Kemudian fokus konsumen, yaitu dibutuhkan dan memberikan solusi kepada konsumen. Tantangan dalam perencanaan hilirisasi produk. Hal yang terpenting adalah market atau pemasaran. Sebagus apapun produk, apabila tidak dipasarkan dengan tepat, maka tidak akan ada yang mau mencoba. Kualitas dan khasiat menjadi bukti penting karena sebagus apapun program marketing, apabila produk tidak berkualitas, maka brand dan konsumen tidak akan loyal. Kendala perizinan yang butuh waktu, maka diharapkan pihak marketer lebih bisa bersabar dan prepare, tidak hanya mengandalkan momentum sesaat saja. Konsep produk yang cocok dengan segmentasi pasar atau target pasar akan semakin mudah diterima. Riset pasar sangat penting untuk dilakukan. Memiliki produk dengan nilai keunikan yang tinggi sehingga dapat menjadi value atau unique selling atau proposition yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.